Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Fitria dari Fakultas Hukum Universitas Samudra Lansa Provinsi Aceh. Di sini saya akan menampilkan peran saya sebagai mediator yang dibantu dengan rekan saya Siti Masitah dan Anwar Syarif dengan kasus perceraian. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Silakan masuk, Bu. Makasih. Assalamualaikum. Silakan masuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah bukan sehat. Selamat pagi, Pak. Ibu. Baik, kepada para pihak yang saya hormati, sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Santi Fitria. Dalam hal ini, saya selaku mediator yang telah dipilih oleh para pihak. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak karena sudah mempercayakan saya sebagai mediator, dan juga bagi para pihak karena telah meluangkan waktunya pada kesempatan hari ini. Pihak, saya beri kesempatan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan Bu, nama saya Siti Masitah. Di sini saya sebagai penggugat. Baiklah, jika begitu, dikarenakan Bapak dan Ibu sekalian sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsungkan saja. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak dan Ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan cara yang mutlak, karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan. Diantaranya yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan. Baiklah, kepada Bapak Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama, imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya, yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus, artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan bisa secara aktif selama melakukan mediasi atau perundingan hari ini, yaitu yang pertama, para pihak wajib beretikat baik, hadir dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan serta berperan aktif dalam proses mediasi. Yang kedua, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan mediator. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang keempat, para pihak tidak saling menyerang
baik secara kata-kata maupun fisik. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, tidak menggunakan handphone. Yang ketujuh, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Selanjutnya ada beberapa urutan mediasi yang juga akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, bahwa pertemuan mediasi hari ini yaitu sebatas perkenalan mediator dan para pihak, menjelaskan maksud, tujuan, dan manfaat mediasi, menjelaskan sifat proses mediasi, menjelaskan peran mediasi, dan membuat jadwal. Silakan Pak, airnya diminum. Silakan Bu, airnya diminum. Pelaksanaan mediasi dengan para pihak serta kesepakatan tata tertib selama proses mediasi. Yang kedua, bahwa pertemuan kedua mediasi yaitu penyampaian resume perkara dan usulan perdamaian oleh masing-masing pihak paling lama 5 hari setelah penetapan pertemuan mediasi pertama. Yang ketiga, bahwa saya sebagai mediator akan menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas untuk pertemuan selanjutnya. Yang kelima, bahwa saya sebagai mediator juga memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak serta bekerja sama mencapai permasalahan. Yang kelima, apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dan para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan. Baiklah, apakah Bapak Ibu mengerti terkait pelaksanaan mediasi ini atau perlu saya jelaskan lagi? Sudah paham, Bu? Sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, bahwa pertemuan mediasi pertama dilakukan untuk perkenalan, untuk mengetahui identitas masing-masing pihak, menjelaskan peran mediator, sifat mediasi, manfaat mediasi, mekanisme mediasi, dan merumuskan jadwal serta tata tertib selama mediasi. Sedangkan pertemuan selanjutnya untuk membahas permasalahan dari pembacaan resume perkara masing-masing pihak. Bagaimana kalau kita mulai dengan mendengar keterangan dari pihak penggugat terlebih dahulu? Gini Bu, sudah 2 tahun suami saya di PKK, tidak menafkahi keluarga, jarang pulang Bu. Malah ketahuan nikah diam-diam Bu. Gimana, sakitlah Bu hati saya. Terus warisan dari keluarga saya malah dijual. Baik, lalu solusi apa yang Ibu inginkan dari mediasi ini? Saya ingin bercerai Bu, asalkan harta warisan keluarga saya yang udah pernah dijual sama dia itu Bu, dibalikinnya. Enak aja dia jual harta warisan saya untuk foya-foya sama wanita lain. Baiklah, selanjutnya saya bersilahkan kepada Bapak Anwar Syarif untuk menyampaikan permasalahannya. Jadi gini Bu, saya kan sudah di PHK 2 tahun ini dan saya belum dapat pekerjaan Bu. Saya bilang istri saya untuk sabarlah Bu, saya untuk nyari pekerjaan dulu kan. Tapi dia tiap hari dimarah-marah aja terus Bu. Kayak saya tuh semua itu salah Bu di mata dia Bu. Jadi ya karena saya udah nggak tahan lagi sama istri saya, udah saya mau cerai Bu. Lalu solusi apa yang Bapak inginkan dari mediasi ini? Saya mau bercerai aja Bu sama istri saya juga mau berdamai sama dia, juga saya mengembalikan peninggalan orang tua dia yang dijual kan. Terus untuk anak-anak saya juga kasih uang jajan lah dari bulan sekali untuk keperluannya, untuk jajan untuk sekolah. Baiklah, apakah Bu Siti Masita dan Pak Anwar dapat sepakat dengan perceraian ini? Sepakat Bu, saya emang udah nggak sanggup kali Bu sama dia, udah cerai-cerai nggak apa-apa lah Bu. Sepakat Bu, kalau istri saya mau gitu ya apa.
Baiklah, saya rasa sudah menemukan kesepakatan, tapi sebelumnya saya akan membacakan kesepakatan yang telah disepakati bersama, yaitu yang pertama bahwa pihak pemohon menyetujui perdamaian dengan pihak termohon. Yang kedua, bahwa pihak termohon mengakui kesalahan dan pihak termohon menyetujui perceraian ini. Yang ketiga, bahwa pihak termohon akan mengembalikan harta warisan pemohon. Yang keempat, bahwa pihak pemohon dan termohon sepakat pengembalian harta warisan dilakukan paling lambat 14 hari setelah adanya kesepakatan perdamaian. Itulah tadi kesepakatan yang sudah disepakati. Saya mau bertanya kepada Bu Siti Masita dan Pak Anwar, apakah puas dengan hasil mediasi ini? Puas. Baiklah, dengan para pihak sepakat untuk berdamai dengan pemenuhan permintaan pihak pemohon oleh pihak termohon dengan batas waktu 14 hari setelah diterbitkannya surat kesepakatan perdamaian ini, dan karena dari pihak termohon maupun pihak termohon lebih mencapai kata sepakat untuk penyelesaian permasalahan ini, maka dipersilahkan pihak-pihak untuk menandatangani surat perjanjian di atas materai yang berisikan tentang kesanggupan dari pihak pemohon untuk memenuhi permintaan pihak pemohon guna pengembalian harta warisan dan menyetujui perceraian ini. Silakan Pak, tanda tangan sini. Silakan Bu, tanda tangan.